Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Salatan yattassiru biha ruhul musalli alaihi bih. Fayanbasitu fi qalbihi nuru sirrihi ta'alluki bihi wa hubbih. Wa ala alihi wa ashabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para pengurus Masjid Al-Maghfirah BPJS Ketenagakerjaan, wabil khusus imam kita Al-Mukarram Akhin Al-Mahbub Al-Ustaz Haji Ahmad Nu'man Al-Hafiz, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna dan ilmunya selalu membawa manfaat untuk umat dari dunia hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, semuanya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan, keafiatan selalu menyertai langkah hidup kita. Di sini juga ada Bang Dai, mudah-mudahan selalu sehat afiat. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala hazihin ni'mah, atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita dari Allah Ta'ala. Siang ini kembali kita bisa bersimpuh di majelis ilmu. Yang datang pada siang hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung dan bersyukurlah kita, karena bicara hadir kita di majelis ilmu ini, di tempat baik ini, bukan semata-mata maunya kita, tapi semua itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang telah memilih kita semuanya. Kemudian salam dan salawat selalu tersaji kita persembahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita, sebagai contoh dan teladan yang terbaik buat kita. Beliaulah seorang nabi dan rasul yang makamnya tidak pernah sepi diziarahi oleh jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Mereka yang datang berziarah ke makamnya meneteskan air mata kerinduan kepadanya, menguntai salam dan salawat untuknya, dan mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Karena di hari itu tidak ada pertolongan terkecuali pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Yang seluruh manusia itu memikirkan nasib dan mempertanggungjawabkan semua apa yang ia lakukan di alam dunia. Bahkan hari itu diceritakan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, ibu lari dari anaknya, kakek lari dari cucunya. Dan di hari itu diceritakan di dalam sebuah riwayat, ada sekelompok manusia yang berusaha mendatangi Nabi Allah Adam, kemudian minta tolong kepada Nabi Adam dengan mengatakan, ya Adam anta abal bashar, wahai Adam, engkau ini bapak moyangnya manusia. Ishfa' lana ya Adam, tolong kami ya Adam, selamatkan kami ya Adam.
Apa jawaban Nabi Allah Adam, saudara? Nafsi, nafsi. Diriku, diriku, dirimu, dirimu. Kemudian datang kepada Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh pun ketika dimintai pertolongan, memberikan jawaban sebagaimana jawaban Nabi Allah Adam alaihissalam. Datang berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun memberikan jawaban sama seperti jawaban Nabi Allah Adam dan Nabi Nuh. Hingga datang kepada Nabi Allah Isa. Saya mengatakan, ya Isa, anta ruhullah. Tolong kami wahai Nabi Allah Isa. Selamatkan kami wahai Isa. Nabi Isa lagi-lagi mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Diriku, diriku, dirimu, dirimu. Pasti muncul pertanyaan kita pada siang hari ini. Di mana keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW? Di mana Rasulullah saat itu? Ternyata survei membuktikan Rasulullah sedang sujud di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang begitu lamanya, hingga Allah katakan kepada kekasihnya, irfa' ra'sak ya habibi, angkat kau punya kepala, apa yang kau mau, apa yang kau inginkan. Saat baginda Rasul mengangkat kepalanya, saudara-saudara sekalian, beliau angkat kedua tangannya, ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Yang aku mau cuma satu ya Allah. Yang aku inginkan cuma satu ya Rabb. Apa yang kau inginkan ya Rasulullah? La arda wa wahidun min ummati finnar. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku tidak akan pernah ridho. Aku tidak akan pernah rela ya Allah. Aku minta cuma satu. Jika ada satu saja dari umatku sampai masuk ke dalam api neraka, aku enggak ridho ya Allah. Maka izinkan aku memberikan syafaat untuk mereka. Izinkan aku ya Allah untuk menyelamatkan mereka semua. Maka di saat itu Allah mengabulkan doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ummati, ummati, analaha, analaha. Itu kalimat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat umatnya saat itu merasakan ketenangan. Karena apa? Karena mereka minta tolong kepada Nabi Adam, Nabi Adam lepas tangan. Minta tolong sama Nabi Nuh, Nabi Nuh pun lepas tangan. Dan pada akhirnya apa? Ada jaminan Rasulullah nanti yang akan menolong kita semua, saudara-saudara sekalian. Al-Imam Muhammad Al-Busiri di dalam bait burdahnya beliau mengatakan, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal akhwali muktahami. Sallu ala Nabi Muhammad. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita semua umatnya turja syafa'atuhu, mengharap, mengemis syafaat dari beliau. Likulli haulim minal akhwali muktahami. Di saat kala itu tidak ada lagi yang bisa kita mintai tolong, hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita siang hari ini insyaallah dapat membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Baik ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja di kesempatan kajian zuhur kali ini, saya hanya ingin menyampaikan satu pesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang perlu kita mengetahui sekelumit tentang autobiografi, manakib
dari seorang yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Beliau ini statusnya di samping murid baginda Nabi, sahabat Rasul, dan juga beliau merangkap sebagai sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupu itu bahasa Betawinya itu apa Bang Dai? Misanan ya. Misanannya Nabi. Kalau bahasa Jawa sepupu itu apa? Apa Mas Pudin? Kalau sepupu? Ya sepupu ya? Sepupu juga. Karena Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Abdullah itu kakak adik. Abdullah melahirkan dari Sayyidah Aminah baginda Rasul. Kemudian Abbas punya anak bernama Abdullah. Yang kala itu di usia yang masih bayi itu, Abbas ini sebagai orang tuanya datang membawa Abdullah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sepupumu telah lahir, aku memberikan nama dia Abdullah. Maka aku minta kepadamu ya Rasul, doakan anak ini." Akhirnya apa yang dilakukan Nabi? Abdullah bin Abbas ini yang masih bayi dipegang dadanya. Diinstal oleh Nabi. Sambil Nabi membacakan Allahumma faqihhu fiddin. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan ini anak faham di dalam agama dan menjadi ahli tafsir. Karena memang beliau ini mufassir yang ternama di kalangan sahabat. Juga muhaddits. Tidak kurang dari 1666 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah meninggal, usia Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas yang lebih populer dikenal, usianya 13 tahun. Tapi di usia 13 tahun ini perlu diketahui saudara, beliau ini telah menguasai ilmu agama yang luar biasa. Setiap kali muncul pertanyaan, nggak pakai entar jawabannya. Langsung dijawab seketika. Saking jeniusnya, saking pinternya, saking alimnya beliau. Bahkan pernah ada kejadian ketika Muawiyah ditanya oleh Raja Romawi dengan 3 pertanyaan. Ini Raja Romawi nanya kepada Muawiyah, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Muawiyah, aku ingin mengajukan 3 perkara sebagai pertanyaan." Pertanyaan pertama, darah apa yang pertama kali tumpah ke muka bumi? Kemudian pertanyaan kedua, kuburan mana yang di dalam ada penghuninya itu kuburannya goyang-goyang? Kemudian pertanyaan ketiga, bumi mana yang terkena sinar matahari sejak awal diciptakan cuma sekali? Muawiyah, Pak. Assalamualaikum. Oh, masih ada. Muawiyah begitu ditanya sama Raja Romawi, ini romannya godek, ngerti godek? Ini menandakan dia gak bisa jawab kali ya. Dia bingung memberikan jawaban atas 3 pertanyaan ini. Kemudian datang ini Muawiyah menemui Abdullah bin Abbas. Begitu datang ketemu dengan Abdullah bin Abbas, diajukan pertanyaan Raja Romawi itu kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, saudara, nggak pakai lama, langsung ngambil kertas, nulis aja jawabannya. Dikasih kepada Muawiyah. Muawiyah baca itu tulisan atas jawaban dari pertanyaannya, senyum-senyum, Pak.
Dikasihlah kepada siapa? Kepada Raja Romawi yang bertanya. Ini jawabannya. Pertanyaan pertama tadi apa, Pak? Darah yang pertama kali tumpah. Jawaban kita apa kira-kira, Pak? Hah? Darah yang pertama kali tumpah ke muka bumi ini, darah siapa? Ayo, kira-kira siapa dah? Saya nggak mau ngelanjutin nih kalau belum dijawab. Darah siapa kira-kira? Darah Husain. Darah siapa lagi, Pak? Ini yang benar jawabannya nih, saya kasih tiket nih. Tiket kereta. Ayo siapa, Pak? Darah yang pertama kali tumpah ke muka bumi. Kira-kira dari siapa, Pak? Hah? Pasti jawaban kita tuh jawaban Qabil dan Habil, ya Pak ya? Anak dari Nabi Allah Adam dengan ibunda Hawa. Pasti jawaban kita begitu, betul? Ternyata salah jawaban kita. Yang pertama kali tumpah darah ke muka bumi ini adalah darah haidnya ibunda Hawa. Gak jadi tiketnya dah udah. Saya tarik lagi tiketnya. Yang kedua tadi apa? Apa pertanyaannya? Hah? Kuburan siapa yang di dalam ada orang itu kuburan goyang? Goyang. Ayo siapa dah? Hah? Kuburannya Nabi Allah Yunus saat ditelan oleh ikan nun, itu ikan goyang-goyang, Pak. Kan Nabi Yunus di situ selama berapa lama di situ? 40 hari 40 malam ya. Itu kuburannya goyang-goyang, Pak. Yang ketiga apa tadi? Bumi mana yang terkena sinar matahari cuma sekali tatkala Allah ciptakan? Setelah itu udah nggak kena sinar matahari lagi. Coba jawab. Jawab, jangan pada bengong aja. Ayo jawab ya. Nggak apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa. Ya namanya kita lagi sharing, Pak. Kuburan mana coba? Kuburan mana? Bumi mana yang kena sinar matahari cuma sekali? Dari mulai proses diciptakan itu matahari, itu bumi disinari oleh matahari cuma sekali. Setelah itu udah nggak disinari lagi. Ada yang bisa jawab? Sebelah kanan? Tengah? Yang kiri? Silakan. Yang bisa jawab, saya kasih cincin saya nih, Pak. Ini lumayan nih cincinnya nih. Ayo, dengan hitungan 3, cepat jawab. 1, 2, 3, udah nggak ada berarti. Pasti. Bumi yang pertama kali terkena sinar matahari sejak awal matahari itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu tidak disinari lagi sampai saat ini hingga yaumil kiamah adalah saat Nabi Allah Musa melintasi dari mulai Mesir ke Palestina. Kan nyebrang tuh Nabi Musa. Lautnya terbelah nggak, Pak? Terbelah nggak? Begitu terbelah itu laut, dasar lautnya kelihatan. Itulah bumi yang terkena sinar matahari. Setelah itu kan saat Nabi Musa selesai, ketutup lagi nggak? Semenjak itulah udah nggak kena sinar matahari lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Inilah jawaban yang disampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas atas pertanyaan Raja Romawi kepada Muawiyah, sehingga tatkala Raja Romawi ini membaca ini jawaban, apa kata Raja Romawi? Ini mah bukan ente yang nulis jawaban, bahasa kitanya nih. Ini pasti Abdullah bin Abbas. Dan apa kata Muawiyah? Betul. Beliau itu memang luar biasa.
habrul ummah, mufassir ternama, muhaddis yang paling viral, dan beliau adalah sepupu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya yang melalui riwayat beliau yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, saudara-saudara sekalian? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hazihi ayyamal ashri. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salih, seseorang melakukan amal saleh, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal soleh tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba, min hazihi ayyamal ashri, kecuali amal soleh itu, perbuatan baik itu dilakukan oleh seorang hamba di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi artinya Bapak, saudara sekalian, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang hamba, yang hamba melakukan amalan tersebut di bulan Zulhijjah di 10 hari pertama. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Buat kita yang nggak berhaji, ada 4 poin, Pak. Ini yang bisa kita lakukan. Pertama, puasa sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk awal bulan Zulhijjah, beliau tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. 10 hari, 9 hari beliau puasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena 1 hari puasa di bulan Zulhijjah itu menyamai puasa 1 tahun. Beramal di malam bulan Zulhijjah itu sama halnya menyamai setara dengan melakukan amalan 1 tahun. Sekalipun hukumnya ini adalah sunnah. Maka silakan bagi kita yang kemarin mungkin telah melakukan dari tanggal 1, tuntaskan sampai tanggal 9. Ada juga yang melakukan tanggal 8 dan tanggal 9-nya, yang dikenal dengan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kalau model saya mau Ustadz, saya orangnya rada kurang doyan sama puasa. Enggak apa-apa. Kalau kurang doyan sama puasa, maka kasih makan orang yang puasa. Umpama pengurus Al-Maghfirah, alhamdulillah pada puasa. Ustadz Nu'man puasa, Bang Aru puasa, Mas Pudin puasa, Bang Dai puasa. Ini yang enggak puasa, kasih makan orang yang puasa. Gak usah yang mahal-mahal, Abu Nawas Kemang gak apa-apa. Al Jazeera Pramuka juga boleh. Atau nasi Padang samping Indorama yang 1 bungkus 50.000 juga gak jadi masalah. Ya tinggal terserah aja dah. Kalau kita yang gagal puasa, kasih makan orang yang puasa. Puasa sunnah sangat amat dianjurkan di 10 pertama bulan Zulhijjah, baik dilakukan sehari, 2 hari, atau 9 hari. Silakan, karena ini salah satu tips, salah satu cara agar kita bisa meraih kesehatan. Sebab Nabi menjanjikan, sumu tasihhu, berpuasalah, niscaya kita akan meraih kesehatan.
sehat zohir dan sehat batin. Insya Allah. Kemudian kalau kita nggak puasa, apakah ada amalan lainnya yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah? Yang kedua adalah perbanyak zikir dan doa. Jadi di hari pertama sampai hari ke-10 nanti perbanyak zikir dan doa. Perbanyak melakukan hal-hal yang baik. Baik itu zikir melalui bacaan ayat-ayat Quran, karena baca Quran juga termasuk zikir. Sholawatan juga termasuk zikir. Dan juga perbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sayang berjuta sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Sebab itu tadi yang dikatakan melalui hadis Nabi, tidak ada amal hamba yang paling dicintai oleh Allah terkecuali hamba tersebut melakukan amal baik pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik apapun, ini kita udah masuk tanggal berapa? 4 bulan Zulhijjah. Maka masih ada kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Karena ketika kita melakukannya, itu sangat amat mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah banyakin zikir, banyakin doa, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua doa dan permohonan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, memperbanyak taubat. Memohon ampunan atas semua kesalahan kehilafan yang pernah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perbanyak taubat, perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar dalam 1 kali 24 jam lebih banyak melakukan kesalahan dibanding dengan kebaikan. Betul ya Pak? Betul ya Pak? Ini kita akuin nih Pak. Dalam 1 kali 24 jam lebih banyak taat atau maksiat? Assalamualaikum. Lebih banyak taat atau maksiat? Kadang kita keluar dari masjid aja, Masya Allah, mata kita udah maksiat. Betul. Kuping kita maksiat. Ya Allah. Maka ini hari-hari terbaik untuk kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh hamba di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah berkurban. Jadi kita kudu nanemin niat dari sekarang. Insya Allah, Allah Ta'ala perkenankan, Allah berikan kesempatan kita bisa berkurban tahun ini. Amin. Iya malu lah, masa kita nerima kupon mulu. Bismillah. Yang penting kalau ada yang nanya, jawaban kita kudu mantep Pak. Mas Pudin, tahun ini kurban gak? Insya Allah kurban. Itu jawaban mantep. Sebab kalau jawabannya kurang mantep, ya gak akan pernah kurban Pak. Bang Aru, tahun ini kurban gak? Ya guru, romannya duit belum kelihatan. Kagak bakal kurban tuh, model begitu tuh. Biar kata duit kita di kantong belum ada, di bawah bantal belum ada, di bawah kasur belum ada. Tapi kalau ada orang yang nanya, ente korban gak tahun ini? Insya Allah korban. Tuh jawaban yang mantap. Nanti Allah datengin rezeki kita dari arah yang gak pernah kita duga maupun kita sangka. Betul? Ini korban kagak udah ngasah mulu ngasah. Udah habis itu begitu korban dia paling repot. Ya Allah, ya Rabbana. Emang kalau mau ngelihat jamaah masjid nggak di mana-mana Pak, di hari raya kurban Pak, itu yang nggak pernah sembahyang di masjid pada datang semuanya, pada bawa pisau masing-masing. La ilaha illallah. Orang yang berkurban Pak, Masya Allah itu kelebihan dan keuntungannya luar biasa. Satu, hewan kurban yang kita beli, satu helai bulunya yang melekat di tubuhnya, satu kebaikan Pak. Saya mau tanya, pernah jamaah ngitungin bulu kambing ada berapa?
Kata Sayyidina Ali, pada saat kita datang ke tempat pembelian hewan kurban, terjadi negosiasi, Pak. Betul ya? Tawar-menawar. Tawar-menawar kita tuh dianggap tasbih, Pak. Dianggap kita bertasbih. Datang nih, umpama tukang jualan hewan kurban di mana di sini? Depok. Datang kita ke Depok. Begitu kita lagi nawar, Pak, itu dianggapnya seperti kita bertasbih. Tapi jangan nawar aja romannya. Wow. Katanya penjual dari penjual atau penjual, oh no, kagak kelar-kelar nawarnya. Terus dia ngomong apa? Saya lagi tasbih. Wow, gitu. Kayak dalil lagi lagunya. Yang ketiga, Pak, yang ketiga. Ini kelebihannya. Sebelum darah itu tumpah ke bumi, seluruh makhluk yang ada di TKP, tempat penyembelihan hewan kurban tersebut, seluruh makhluk, Pak, baik yang kita lihat dengan mata kita ataupun yang kita nggak ngelihat, binatang-binatang yang melata, seluruh makhluk di tempat penyembelihan hewan kurban tersebut beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk pengurban dan keluarganya. Masya Allah. Bayangin, Pak, kita yang kurban satu orang, yang dapat ampunan dosa siapa? Keluarga kita, bapak ibu kita, nenek kakek kita, anak istri kita, seluruhnya, Pak, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan niat yang kuat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak doa agar diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga tahun ini Allah mengizinkan kita, beri kesempatan kita untuk bisa berkurban. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi 4 poin itu, Pak, amalan yang kita dianjurkan untuk melakukan, untuk menghidupkan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Karena ketika kita berbuat baik, maka kebaikan akan pulang kembali kepada kita, dan itu adalah perbuatan yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan terakhir, kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Puasa 1 hari menyamai puasa 1 tahun. Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau kita melakukan kesalahan atau kemaksiatan? Sama halnya, Pak. Jadi jangan hanya bicara kebaikan, kemaksiatan pun yang kita lakukan di hari-hari ini akan berlipat-lipat dosanya. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah memberikan terus bimbingan buat kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan hari-hari terbaik ini untuk banyak melakukan amal soleh, melakukan kebaikan demi kebaikan, yang insya Allah kebaikan itu pasti akan kita rasakan untuk diri kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita berdoa, kembali akan saya informasikan sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Ahmad Nu'man. Bagi jamaah, tolong jangan sia-siakan acara kebaikan ini. Jangan sampai kebaikan hanya cuma kita yang merasakan. Kita juga ingin orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita ingin merasakan kebaikan ini. Maka acara ini ditayangkan melalui video YouTube BP Jam Sostek. Jangan lupa, udah pada subscribe belum nih? Udah. Jangan lupa di komen, di share, dinyalain beduknya. Oh, beduk. Iya. Karena kalau yang punya orang Islam tuh beduk pasti, bukan lonceng. Ya. Dan juga di share sebanyak mungkin. Insya Allah kita masuk dalam kategori man dalla alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menyebarkan kebaikan, menjadi sponsor kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan sebanyak orang yang mengikuti kebaikan itu. Sebagaimana saya, kalau dapat video dari BP Jam Sostek, maka kajian-kajian ini saya share ke beberapa grup yang ada di handphone saya.
ya baik itu grup keluarga yang lainnya. Insya Allah akan terus mengalir pahala kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kita memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah untuk memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan, proposal permohonan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, sebagaimana nabimu menjanjikan di dalam sebuah hadisnya, amal yang paling kau cintai yang dilakukan oleh seorang hamba adalah amal perbuatan baik yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka jadikan ya Allah doa yang kami panjatkan, proposal pengajuan kami kepadamu ya Allah, kau ijabah, kau penuhi permintaan kami ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, ampuni semua dosa dan salah kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa istri dan anak-anak kami, dosa orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintainya. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, ampuni dosa guru-guru kami, mereka yang membimbing kami, mengarahkan kami, sehingga kami bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, anugerahkanlah keberkahan dalam hidup kami. Anugerahkanlah ya Allah keberkahan dalam kesehatan kami. Jadikanlah umur yang kami rasakan saat ini, sisa-sisa yang kami nikmati saat ini, menjadi sisa-sisa umur yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, bimbinglah kami ya Allah, agar selalu berada di bawah naungan awan ridhamu. Ya Rabbana wa ya ilahana, jadikanlah kami imam yang terbaik di dalam keluarga, menjadi suami yang terbaik untuk istri kami, menjadi bapa dan ayah yang terbaik untuk anak-anak kami, sehingga kami bisa menghantarkan mereka semuanya, baik istri dan anak-anak kami, mendapatkan tiket syurga darimu ya Allah ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, berkahi pekerjaan kami ya Allah. Jadikanlah tempat kami mengais rizki ini menjadi tempat yang penuh dengan kenyamanan dan keselamatan, menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana kau temukan kami, kau satukan kami di majelis yang mulia ini, maka pertemukan kami kembali dan satukan kami kembali nanti di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang kami cintai di alam dunia, di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana wa ya ilahana, jika tahun ini engkau belum memberikan kesempatan untuk kami bisa berhaji, maka izinkan ya Allah di tahun-tahun berikutnya kami bersama orang-orang yang kami cintai bisa merasakan nikmat dan khusyuknya salat di Masjidil Haram, merasakan indahnya bertawaf di Ka'bah, merasakan kesyahduan yang tiada hingga ketika lisan kami ini bisa menguntai salam langsung di hadapan makam Rasul tercinta. Rabbana wa taqabbal du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.